Halo semua, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan bisnis model Canvas dari perusahaan kami yaitu TeachMe. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Arya Adirianto, Aurora Putri Kumalabakti, David Johan, Muhammad Raffi Atta, dan saya sendiri Natasha Salsabila. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, introduction dari perusahaan kami, dan selanjutnya ada bisnis model Canvas-nya. Yang pertama, perkenalan perusahaan. TeachMe merupakan sebuah platform yang mempertemukan orang yang sedang mencari pengajar pada suatu bidang tertentu dengan orang yang dapat serta bersedia menjadi pengajarnya. Berbeda dengan usaha bimbel, TeachMe lebih menitik beratkan pada freelancer yang memiliki kemampuan untuk mengajar daripada pengajar yang dinaungi instansi tertentu. Bagian selanjutnya adalah bisnis model Canvas dari TeachMe. Yang pertama ada Key Partner. Key Partner adalah hubungan perusahaan dengan entitas lain untuk mendukung berjalannya proses bisnis. Key Partner pada perusahaan kami antara lain adalah yang pertama para pengajar, lalu ada para murid atau mahasiswa yang ingin mengikuti tutor, dan yang terakhir ada app developer untuk aplikasi kami. Selanjutnya ada Key Activity. Key Activity adalah hal-hal yang dilakukan agar perusahaan kami dapat mencapai value per proposition-nya. Key activity yang pertama adalah dengan mengadakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu diadakannya pemasaran dan promosi kepada para siswa atau mahasiswa. Lalu juga ada pengembangan aplikasi mobile, dan yang terakhir terdapat maintenance system. Baik, selanjutnya adalah key resource. Key resource sendiri merupakan resource utama yang dibutuhkan oleh perusahaan kami untuk menjalankan bisnisnya pada bisnis model Canvas ini. Terdapat 4 resource utama, yaitu perusahaan kami memiliki berbasis website dan aplikasi yang reliable, di mana pengguna dapat menggunakan kapan saja, di mana saja, dan di mana saja. Lalu kedua, perusahaan kami memiliki tenaga pengajar yang berkompeten pada bidangnya masing-masing, baik untuk mahasiswa maupun pelajar. Lalu yang ketiga, materi-materi yang akan disajikan oleh perusahaan kami materi yang cukup lengkap dan tentunya terupdate. Dan untuk latihan soalnya sendiri, kami memberikan latihan soal agar pengguna dapat lebih menangkap apa yang dipelajari, tentunya dengan soal-soal relevan terhadap materi tersebut. Oke, selanjutnya value proposition. Nah, value proposition ini sendiri merupakan hal apa atau benefit apa yang dapat diberikan perusahaan kami terhadap customer. Nah, menurut kami terdapat 3 value yang dapat kami berikan kepada customer, yaitu pertama kami ingin memberikan solusi belajar bagi mahasiswa dan pelajar yang memang membutuhkan pembelajaran ekstra di luar kegiatan seharusnya dengan cara yang mudah dipahami, cepat, murah, dan fleksibel. Yang kedua, kami ingin menjadi platform yang untuk mempertemukan antara pelajar dan pengajar itu sendiri. Dan yang ketiga, tentunya kami ingin membuka lapangan pekerjaan kepada pengajar, di mana pengajar-pengajar yang ada di tempat kami merupakan mitra dari kami dan tidak terikat seperti bimbel-bimbel institusi pada umumnya. Bagian selanjutnya yaitu tentang customer relationship. Kami menetapkan beberapa customer relationship, seperti yang pertama memberikan poin untuk pengajar, yang kedua memberikan diskon atau kode promo untuk pelanggan, yang ketiga menerima masukan dan ulasan dari pengajar maupun pelanggan, yang keempat kontrak kerjasama dengan pengajar. Bagian selanjutnya yaitu channels. Pada bisnis ini, kami memiliki beberapa channels, yaitu dengan iklan melalui YouTube, yang kedua melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Line, dan juga WhatsApp. Yang ketiga yaitu melalui aplikasi pencarian lowongan kerja, karena kami yakin dengan channels ini dapat membantu bisnis kami lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Dirianto. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya, yaitu di sini saya akan membahas customer segment beserta cost structure dari bisnis kita. Lalu ada customer segment. Customer segment pada bisnis kita terdapat 2 macam, yaitu pengajar dan pencari tenaga pengajar. Pengajar di sini bukan berarti harus seorang guru yang bekerja pada suatu sekolah ataupun bimbel, melainkan pengajar di sini dapat berupa
para freelancer yang dapat memiliki skill untuk mengajari seseorang sebuah skill lainnya. Ataupun para freelancer ini dapat mengajari orang-orang mengenai mata pembelajaran yang ada di SD, SMP, maupun SMA jika dibutuhkan. Ataupun yang ada di mata perkuliahan ketika di kuliah. Lalu di sini ada pencari tenaga pengajar. Pencari tenaga pengajar di sini berarti orang-orang yang membutuhkan seorang pengajar untuk mengajarinya sebuah skill. Lalu selanjutnya terdapat cost structure. Di sini cost structure untuk bisnis kita terdapat 3 macam. Yaitu yang pertama untuk biaya pembuatan aplikasi awal. Di sini estimasi biayanya sebesar 50 juta. Lalu yang kedua terdapat biaya maintenance aplikasi. Di sini estimasi biayanya adalah 20 juta per bulan. Maintenance di sini berarti aplikasi kita terdapat pengecekan secara per bulan untuk memelihara sistem yang ada. Lalu di sini juga kita dapat mengecek apakah terdapat bug yang ada yang mungkin saja dapat berakibat fatal pada aplikasinya. Lalu kita juga harus mengecek keamanan yang ada pada aplikasi kita. Lalu yang ketiga di sini ada biaya marketing di sosial media sebesar 3 juta per bulan. Di sini, untuk pada awal berdirinya bisnis kita berfokus pada marketing yang ada di sosial media. Hal ini disebabkan, menurut kami, sosial media sekarang sudah lebih masif untuk dijadikan tempat marketing oleh bisnis baru. Baik, terima kasih Arya atas pemaparannya. Perkenalkan, nama saya David. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai bisnis model Canvas perusahaan Teach Me, yaitu pada bagian revenue stream. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu revenue stream. Pada dasarnya revenue stream adalah pemasukan yang dimiliki oleh perusahaan. Revenue stream adalah sumber-sumber yang berkontribusi untuk mengisi kas perusahaan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, yaitu melalui proses pertukaran produk ataupun jasa. Pada bisnis model Canvas kami, perusahaan Teach Me yang memiliki 3 revenue stream. Yang pertama adalah dari potongan pembayaran oleh pelanggan, di mana revenue stream ini akan didapatkan dari pemotongan dari hasil pembayaran oleh pelanggan kepada freelancer yang bergerak sebagai pengajar di sini. Di sini Teach Me akan mengambil beberapa persen dari pembayaran tersebut untuk dijadikan pemasukan perusahaan Teach Me. Yang kedua adalah iklan. Teach Me bisa memanfaatkan seluruh platform yang dimilikinya, seperti situsnya ataupun aplikasi Teach Me, di mana di situ kita bisa memanfaatkan untuk menaruh iklan dari perusahaan lain dan bisa menjadikan pemasukan juga untuk perusahaan. Yang terakhir adalah pembayaran hasil kerjasama dengan instansi tertentu. Teach Me dapat bekerjasama dengan instansi lain untuk mendapatkan freelancer sebagai pengajar. Pada contohnya adalah mahasiswa mungkin dari universitas tertentu, di mana Teach Me bisa bekerjasama dan memperoleh pembayaran dari instansi tersebut karena telah bekerjasama dengan perusahaan Teach Me untuk mendapatkan pengajar ataupun pekerjaan bagi freelancer. Baiklah, sekian dari kelompok kami mengenai pemaparan perusahaan Teach Me. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya.